Bab 5265. Aura leluhur Yuanmo menghilang dalam persepsi saya. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Karma saya tidak dapat lagi menemukannya. Xiao Yao Zizun tampak pucat sen. Menghilang. Apakah kamu melarikan diri? Yang lain juga melihatnya. Leluhur Yuanmo. Ini adalah orang kuat yang telah mendominasi alam semesta awal selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gerakannya secara alami menarik perhatian semua orang. Nenek moyang Yuanmo melarikan diri sebelumnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos dan melampaui. Dan kembali dengan orang kuat seperti Wang Mingzu, hampir menghancurkan seluruh alam semesta awal. Jika dia melarikan diri lagi kali ini, begitu dia kembali lagi, saya khawatir. Hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Mata Xiao Yao Zizun dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi serius. Sebagai lawan lama, mereka tidak berani meremehkan leluhur Yuanmo. Xiao Yao Zizun mengambil langkah maju. Qin Chen, kamu menghitung dia melalui karmaku. Kamu, benar. Pertempuran antara kamu dan Patriark Yuanmo baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan aku telah bertarung dengannya. Untuk jutaan tahun, dapat dikatakan bahwa setelah saya naik ke surga, saya menghancurkan rencananya untuk melahap alam semesta asli. Sebab dan akibat antara saya dan dia setidaknya berkali-kali lebih kuat daripada sebelum Anda dan dia. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju, melangkah keluar. Dia duduk bersila. Bung! Di atas kepalanya, jalan sebab dan akibat yang luas muncul. Jalan sebab dan akibat, itu mewakili karma yang tak terhitung jumlahnya setelah seseorang dilahirkan. Ada yang baik dan buruk. Dan Xiao Yao Zizun, sebagai pemimpin umat manusia, karmanya secara alami sangat kuat. Dan yang paling tebal adalah hubungan antara dia dan leluhur Yuanmo, dan efek. Keduanya telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa hubungan keduanya seperti musuh yang menentukan. Qin Chen maju selangkah dan langsung melangkah ke karma Xiao Yao Supreme. Perlu dicatat bahwa sangat berbahaya untuk secara langsung mengungkapkan karma sendiri. Begitu musuh membongkar semua karma dan reinkarnasi seseorang, mudah untuk menjadi sasaran musuh. Tetapi Xiao Yao Zizun tidak takut akan hal ini. Qin Chen dipercaya dia sangat. Aku akan membantumu juga. Pada saat ini, pemilik paviliun rahasia surgawi juga melangkah maju. Dan di atas kepalanya, sungai takdir yang luas muncul. Booming. Ombak bergulung di sungai yang panjang, dan nafas dari takdir pemilik paviliun rahasia surgawi muncul darinya dalam nafas takdir itu. Ada juga keterikatan takdir dengan leluhur Yuanmo. Pemilik paviliun Tianji biasa menghabiskan hidupnya untuk melindungi umat manusia dan melawan leluhur Yuanmo. Jalan takdir, Qin Chen meliriknya, dan aura tak terlihat keluar dari tubuhnya, yang juga merupakan kekuatan takdir. Nafas yang tersisa sebelumnya meresap ke masa lalu dalam sekejap. Sebab dan akibat yang tak ada habisnya terus menyebar. Dan Qin Chen terus mundur. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Mata Qin Chen membeku dan dia tiba-tiba membuka matanya. Senior Xiao Yao Supreme, hubungan antara kamu dan Patriark Yuanmo telah diselesaikan. Dia tertegun. Itu rusak. Yang lain juga tercengang. Bisakah sebab dan akibat ini dipatahkan? Itu jatuh. Pada saat ini, Kaisar Nether melangkah maju. Ada banyak alasan untuk gangguan karma. Namun, saya juga telah melihat karma orang ini sebelumnya. Penampakan yang hanya dapat terbentuk setelah pihak lain telah jatuh. Selain itu, menurut perhitunganku, vitalitas pria itu benar-benar hilang. Patriark Yuanmo meninggal. Pada saat ini, semua orang tersentak tak percaya. Nenek moyang Yuanmo sangat menentukan sebelumnya. Di bawah pengawasan semua orang, dia memanfaatkan kesempatan itu, menerobos celah ruang angkasa, dan melarikan diri dari alam semesta awal. Tapi sekarang dia mati seperti ini. Bagaimana semua orang bisa mempercayainya? Tidak akan ada penipuan di sini, kan? Itu memang mati. Qin Chen menutup matanya dan merasakannya dengan hati-hati sejenak. Lalu tiba-tiba membuka matanya. Selain itu, dia tidak mati di ruang angkasa. Di celah antara penelusuran sebab dan akibat 2/2, di akhir nafas itu, aku samar-samar merasakan nafas yang familiar. Kematian leluhur Yuanmo mungkin terkait dengan seseorang dari alam semesta asliku.
Petik 2. Qin Chen melihat keluar alam semesta awal, dan sepertinya memiliki beberapa tebakan dalam kegelapan. Qin Chen, siapa itu? Semua orang bingung. Petik 2. Seorang pria yang saya kenal dengan baik. Qin Chen berkata sambil berpikir. Petik 2. Lupakan saja. Karena Patriark Yuan Mo sudah mati. Tidak ada yang perlu ditakuti. Apakah kalian baik-baik saja? Qin Chen memandang semua orang. Kami semua baik-baik saja. Petik 2. Semua orang menggelengkan kepala. Oke. Semuanya. Jangan kaget. Hong Huang. Kamu akhirnya kembali ke alam semesta asli. Mengapa kamu tidak tahu bagaimana mengambil inisiatif saat melihat senior Aoling? Qin Chen tersenyum dan berkata, ingat ketika kamu berada di Laut Semesta. Bukankah kamu selalu berbicara tentang kehilangan Ibu Naga? Apakah Anda menemukannya secara diam-diam? Wajah Hong Huang Zulong menjadi hijau. Bukan itu masalahnya. Oke. Nak, jangan bohong padaku. Mendengar ini, wajah Aoling tiba-tiba tenggelam. Wosh. Dia datang ke Hong Huang Zulong dan meraihnya. Aku meraih telinganya. Mengambil itu dengan kejam. Lalu menatap dan berkata, apakah kamu mengatakan itu? Petik 2. Tidak. Jangan dengarkan omong kosong Qin Chen. Dia sengaja menyakitiku. Hong Huang Zulong segera melompat. Aoling mengerahkan lebih banyak kekuatan. Ah, sakit, sakit. Hong Huang Zulong melompat langsung. Dan buru-buru mengirimkan suara. Sayang, sayang. Ada begitu banyak orang di sini. Bisakah kamu memberiku wajah? Aoling, leluhur naga sejati. Tidak memberikan naga leluhur apapun wajah sama sekali. Dan menyeret naga leluhur ke tanah leluhur klan naga asli. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Tuan Muda Chen, apakah ini kampung halaman Anda? Pada saat ini, Tuan Istana Anyu terbang dengan keraguan di wajahnya. Ini hanyalah alam semesta awal. Bukankah itu berarti Chen Shao berasal dari kekuatan tertinggi tertentu di lautan alam semesta? Alam semesta awal ini tidak terlihat seperti itu. Bukan. Tuan Istana, ini memang kampung halaman saya. Qin Chen tersenyum. Pada saat ini, dia tidak perlu lagi menipu Tuan Istana Anyu. Dia sendiri yang paling percaya diri. Kemudian, Qin Chen memandang Fang Muling. Muling, apakah kamu baik-baik saja? Sebelumnya, Fang Muling mengambil inisiatif untuk melahap kekuatan jurang untuk dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, wajah Fang Muling masih sedikit pucat. Aku baik-baik saja. Fang Muling buru-buru berkata. Senang kamu baik-baik saja. Kaisar Yuming Senior. Jurang yang barusan. Qin Chen memandang Kaisar Yuming. Bertanya-tanya mengapa di alam semesta awal ini kekuatan dari jurang muncul. Jika tebakan Kaisar benar, barusan ada lorong menuju jurang di tempat itu. Mata Qin Chen menyipit. Apakah itu di jurang dunia iblis? Qin Chen berbalik. Wus, dia melangkah keluar dengan satu langkah. Dan datang ke alam iblis dalam sekejap. Dan dengan langkah lain, dia memasuki alam iblis Dewa Meteor, melihat jurang di kedalaman alam iblis Dewa Meteor. Pada saat ini, Qin Chen berpikir bahwa ketika dia menghindari pengejaran Patriark Iblis Yuan Supreme, dia telah memasuki jurang di Meteor God Demon Realm. Di jurang itu, dia merasakan perasaan aneh berbagi panggilan. Mungkinkah jurang memanggilnya? Tapi kenapa? Saya dipanggil oleh jurang maut. Dan ada perasaan yang agak familiar. Qin Chen sedikit mengernyit.